Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas kita, kelas Agribisnis Aneka Ternak. Kelas 11 Agribisnis Ternak Unggas, SMK Negeri 4 Jayapura. Materi kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang budidaya cacing tanah pertemuan kedua. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang budidaya cacing tanah. Manfaat cacing tanah dan juga tentang perkandangan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media. Media cacing tanah adalah tempat cacing tanah untuk hidup dan berkembang biak. Jenis media. Yang pertama adalah gedebok pisang. Sebenarnya gedebok pisang ini adalah batang pisang. Jadi batang pisang itu bisa digunakan dalam kondisi basah maupun sudah busuk. Gedebok pisang itu dicacah kasar sekitar 5-10 cm. Fungsinya bisa sebagai makanan, bisa sebagai penyimpan air, bisa juga sebagai untuk menjaga kestabilan dan kelembapan. Media yang kedua adalah kompos. Kompos adalah bahan organik yang sudah mengalami pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik. Bahan organik itu bisa apa saja, rumput, jerami, sisa ranting, atau bahan yang lainnya. Ini adalah contoh kompos yang sudah jadi di mana warnanya gelap. Media yang berikutnya adalah log jamur. Nah, log jamur ini sebenarnya adalah media jamur tiram. Jadi media jamur tiram itu ketika medianya udah tidak dipakai, kita bisa gunakan untuk media perkembangan cacing tanah. Kenapa dengan limbah log jamur? Karena mengandung banyak nutrisi dan serat. Media yang berikutnya adalah bahan organik. Sebenarnya bahan organik ini adalah bahan-bahan limbah yang biasa kita dapatkan di rumah. Bisa sisa sayur, sisa buah, sisa makanan, kemudian kertas juga bisa, ada daunan atau potongan kayu. Media yang terakhir adalah tanah. Tanah yang digunakan harus mengandung banyak bahan organik. Bahan organik itu bisa dari daun-daunan, kotoran ternak, atau hewan mati. Cacing sangat suka dengan bahan-bahan yang mudah busuk karena lebih mudah dicerna. Untuk pertumbuhan yang baik, cacing tanah membutuhkan tanah yang sedikit asam sampai netral, atau 6-7,2. Dengan kondisi tersebut, bakteri yang ada di dalam cacing tanah bisa bekerja dengan optimal. Berikut kita akan membahas tentang kelembapan udara. Kelembapan udara yang optimal bagi cacing tanah untuk berkembang adalah 15-30%. Di mana ini adalah kelembapan optimal di mana cacing tanah bisa hidup dan berkembang biak dengan baik. Sinar matahari. Lokasi perkandangan cacing tanah harus dijaga agar tidak terkena sinar matahari secara langsung, misalnya di bawah pohon, di samping rumah, atau dibuatkan tempat khusus yang ada atapnya. Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan cacing tanah dan penetasan kokon adalah sekitar 15-25 derajat Celcius atau suam-suam kuku. Nah, jika naiknya sekitar 25 derajat Celcius masih bisa dianggap baik, asalkan ada naungan yang cukup dengan kelembapan yang optimal. Berikut kita akan membahas tentang bibit cacing. Bibit cacing tanah. Untuk beternak secara komersil, gunakanlah bibit yang sudah siap karena membutuhkan jumlah yang banyak. Nah, untuk ini kita bisa mau cari di online shop ya, banyak di Shopee, Bukalapak. Sekarang mereka menjual bibit cacing tanah di dalam online shop juga. Nah, jika kita ingin mulai dengan skala kecil atau skala rumahan atau skala coba-coba, kita bisa gunakan bibit yang dari alam saja. Bisa di dalam sampah atau di tempat pembuangan kotoran. Nah, ini adalah cacing tanah dewasa. Ciri-cirinya ditandai dengan adanya kalung pada bagian leher yang biasa disebut klitelum. Setelah muncul klitelum, cacing akan segera kawin. Setelah kopulasi, dalam waktu 1 minggu, cacing dewasa akan menghasilkan telur atau kokon. Nah, ini adalah cacing dewasa di mana di bagian lehernya ada kalung atau disebut tadi klitelum. Nah, ini adalah mulutnya, kemudian ini adalah anusnya. Sama, ini adalah juga morfologi dari cacing tanah, bisa dilihat dari dalam. Nah, ini adalah mulutnya, bagian kepalanya, kemudian ini adalah kalungnya, klitelum. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini.
Sampai jumpa di materi pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.